Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Fadli, mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris dengan judul Reading Comprehension. Reading Comprehension merupakan bagian ketiga dalam tes TOEFL. Bagian ini terdiri dari 5 bacaan dan 50 pertanyaan yang harus dikerjakan dalam kurun waktu 55 menit. Jenis pertanyaan dalam Reading Comprehension adalah pilihan ganda yang terdiri dari 4 opsi jawaban. Pada umumnya pertanyaan dalam soal Reading Comprehension urutannya disajikan secara linear. Bacaannya pun bermula dari yang mudah menuju ke yang sulit dengan jawaban pertanyaan yang muncul secara berurutan di setiap bacaan. Strategi umum yang dapat Anda terapkan ketika mengerjakan soal Reading Comprehension adalah sebagai berikut. 1. Kenali dan pahami petunjuk mengerjakan soal. Petunjuk mengerjakan soal TOEFL selalu sama. Jadi, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu membaca petunjuknya. Anda harus dapat mengenali dan memahami petunjuk mengerjakan soal TOEFL sebelum Anda mengikuti tesnya. 2. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca teksnya. Anda tidak memiliki banyak waktu untuk membaca secara mendalam setiap teks yang karena Anda membaca untuk mengerjakan tes, bukan untuk mengisi waktu luang. Dan cukup memungkinkan bagi Anda untuk menjawab pertanyaan dengan benar tanpa membaca teksnya secara mendalam. Dan yang ketiga, tidak perlu khawatir jika topik pada teks bacaannya adalah topik yang baru bagi Anda. Anda tidak memerlukan wawasan lebih untuk menjawab pertanyaan karena semua jawaban yang Anda cari ada di teksnya. 4. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang Anda tidak tahu atau kurang yakin. Jika Anda tidak tahu atau kurang yakin dengan jawabannya, Anda dapat memilih jawaban secara acak lalu beralih ke pertanyaan berikutnya. Anda dapat kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya jika waktu masih ada. 5. Jangan mengosongi jawaban. Tidak ada pengurangan nilai jika Anda salah menjawab. Jadi, menebak jawaban lebih menguntungkan Anda daripada mengosongkan jawaban. Setelah Anda mengetahui strategi umum yang dapat Anda terapkan ketika mengerjakan soal Reading Comprehension, Anda dapat mempelajari tipe-tipe soal yang umum ditemukan pada TOEFL Reading Comprehension seperti berikut ini. 1. Kegiatan belajar. Setelah mengikuti kegiatan belajar di bab ini, Anda akan mampu 1. Memahami dan mengaplikasikan strategi dasar soal TOEFL Reading Comprehension terkait main idea. 2. Memahami dan mengaplikasikan strategi dasar soal TOEFL Reading Comprehension terkait stated, detail, dan 3. Memahami dan mengaplikasikan strategi dasar soal TOEFL Reading Comprehension terkait unstated, detail.
Satu adalah main idea, ide pokok. Pertanyaan tentang main idea, ide pokok dapat ditemukan di hampir setiap teks bacaan yang ada pada soal TOEFL Reading Comprehension. Pertanyaan tipe ini biasanya menggunakan kata kunci yang bervariasi, misalnya topik, subjek, judul, gagasan utama, ide pokok. Karena teks bacaan TOEFL ditulis dengan gaya susunan yang umum digunakan, maka untuk mencari ide pokok bacaan cukuplah mudah, yaitu dengan cara mempelajari kalimat topik yang biasanya ditemukan pada bagian awal di setiap paragraf. Yang kedua adalah detail informasi yang tertera. Pertanyaan tentang detail informasi yang tertera mempunyai jawaban yang dapat ditemukan pada teks bacaan. Jawaban atas pertanyaan seperti ini biasanya ditemukan secara berurutan di teks bacaan. Dan jawaban yang tepat biasanya berupa pernyataan ulang dari kalimat yang tertera di bacaan. Maksudnya adalah jawaban yang benar biasanya menyampaikan gagasan yang sama dengan menggunakan kata-kata yang mirip maupun berbeda. Dan yang ketiga adalah detail informasi yang tidak tertera. Selain stated detail, Anda juga akan menjumpai pertanyaan-pertanyaan untuk mencari detail informasi yang tidak tertera, yaitu jawaban yang tidak tertera, tidak disebutkan atau tidak benar di teks bacaan pada soal TOEFL Reading Comprehension. Pertanyaan jenis ini biasanya diikuti oleh 4 opsi jawaban yang terdiri dari 3 pernyataan yang sesuai dengan bacaan dan 1 pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Pernyataan yang tidak sesuai ini bisa karena memang tidak disebutkan di bacaan maupun karena pernyataannya salah atau tidak benar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait materi memahami tentang pertanyaan reading comprehension. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.